Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi Daulay dengan NIM 22043067. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu ke-8 Hukum Bisnis dan Regulasi mengenai hak cipta. Pengertian hak cipta. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasnya. Cipta bersifat khusus, istimewa, dan eksklusif. Hak cipta berfungsi sebagai perlindungan karya yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Selain itu, hak cipta diperoleh secara otomatis, dapat beralih atau dialihkan, dianggap sebagai benda bergerak. Kemudian hak ekonomi, moral, dan jual putus. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 8, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 9 ayat 1, pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan A. Penerbitan ciptaan, B. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, kemudian penerjemahan ciptaan, kemudian pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, kemudian yang selanjutnya pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan yang terakhir penyewaan ciptaan. Ayat 2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Kemudian pasal 5 tentang hak moral. Pasal 5 ayat 1, hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, kemudian menggunakan nama aliasnya atau samarannya, kemudian mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, kemudian mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Kemudian ayat 2, hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian ayat 3, dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana pada ayat 2, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Kemudian hak dalam jual putus. Hak dalam jual putus adalah hak yang kembali ke penciptaannya jika telah mencapai 25 tahun, sama halnya dengan pelaku pertunjukan. Kemudian hak terkait.
menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hak terkait sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif meliputi hak moral pelaku pertunjukan, perlindungan tanpa batas waktu. Kemudian hak ekonomi pelaku pertunjukan diberi perlindungan dan berlaku selama 50 tahun sejak difiksasi. Kemudian hak ekonomi produser fonogram diberi perlindungan dan berlaku 50 tahun sejak difiksasi. Kemudian hak ekonomi lembaga penyiaran diberi perlindungan dan berlaku 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Kemudian pendaftaran hak cipta menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pendaftaran hak cipta tidak wajib tapi diperlukan sebagai bukti awal dari pemilik. Permohonan diajukan oleh pencipta. Kekuatan hukum dari suatu ciptaan hapus karena penghapusan atau permohonan. Bisnis online. Bisnis online adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. Hal-hal yang dilakukan dalam membangun bisnis online. Yang pertama, menentukan bisnis. Kemudian melakukan riset pasar. Kemudian menentukan kata kunci bisnis. Kemudian mengecek tingkat persaingan dan mempelajari pesaing. Kemudian membuat blog gratis untuk memasarkan jasa. Kemudian memasarkan produk afiliasi. Kemudian membuat website komunitas. Kemudian internet marketing. Kelebihan dan kekurangan bisnis online. Yang pertama, kelebihannya itu jangkauan pasarnya yang lebih luas. Kemudian metode pembayaran yang ditawarkan beragam, mulai dari COD hingga mobile banking. Kemudian modal yang dikeluarkan tidak harus besar. Sementara kekurangannya pesaingnya ketat, kemudian rawan penipuan dan hacker, kemudian jaringan internet yang kurang merata. Langkah-langkah memulai bisnis online. Membangun niat dan tekad. Menentukan tema bisnis, melakukan studi pasar mulai dari menganalisa permintaan barang, mempelajari pesaing bisnis, hingga melakukan evaluasi. Kemudian mulai menjalankan bisnis, melakukan promosi, kemudian memasarkan produk atau jasa bisnis. Sekian hasil persentase saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.